Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas, maka Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengidentifikasi sebuah surat pribadi dan surat dinas dengan benar secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Pada zaman dahulu, surat ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana. Pengiriman surat juga sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman sedikit demi sedikit, cara tersebut mulai ditinggalkan. Pada era modern seperti sekarang ini, penulisan surat dilakukan menggunakan alat canggih seperti komputer, laptop, dan telepon. Hal tersebut dilakukan karena penggunaannya dianggap lebih cepat, praktis, dan dapat disimpan. Surat. Apa sih surat itu? Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Fungsi surat ada 4 bagian. Yang pertama ada dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian, arsip-arsip surat, dan lain sebagainya. Kedua, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan. Ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, sejarah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Itulah bagian-bagian dari fungsi surat. Selanjutnya ada perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, sebaiknya anak-anak mempersiapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat bagian-bagian hal yang terpenting untuk kita pelajari hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama ada pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan sebagai media komunikasi dengan tujuan menyampaikan informasi yang bersifat pribadi. Misalnya, surat kepada keluarga, teman, dan sahabat. Berikut adalah di samping contoh surat pribadi. Kota Raja, 21 Maret 2007. Sahabatku, Rina Damayanti, di Kota Raja. Salam persahabatan. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu, Lorin. Kamu pasti tambah cantik ya? Atau mungkin tambah gemuk? Rina, sahabatku yang baik. Sejak kita berpisah, banyak yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat.
Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangunan super mewah. Sayang, tempat itu hanya untuk belanja. Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk pentas drama. Rin, sekian dulu ya. Jangan lupa membalasnya. Kutunggu kabarmu. Sampaikan salamku untuk ibu dan bapak, juga Mas Dodi. Terima kasih Rin. Sampai jumpa dalam liburan yang akan datang. Sampai jumpa, sahabatmu Marina Pertiwi. Itulah contoh dari surat pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Kedua, tidak menggunakan nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan salam penutup bersifat santai dan non-formal. Dan yang keempat, yaitu penggunaan bahasa bebas tapi sopan. Itulah bagian-bagian dari ciri-ciri surat pribadi. Kedua, ada pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang ditujukan kepada perseorang maupun instansi lain untuk keperluan kedinasan. Surat dinas tersebut bersifat resmi. Berikut adalah contoh dari surat dinas. Kalian baca dengan teliti bagaimana penulisan yang tepat untuk penulisan surat dinas. Selanjutnya, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri surat dinas memiliki 4 macam. Yang pertama, terdapat kop surat. Kedua, memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketiga, menggunakan bahasa resmi. Keempat, adanya stempel instansi ataupun lembaga pada surat. Selanjutnya ada jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat permohonan. Untuk meminta bantuan kepada instansi ataupun lembaga. Kedua, surat tugas. Surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, surat perizinan. Surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Keempat, surat pemberitahuan. Surat yang berisi pemberitahuan untuk anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Kelima, surat undangan. Undangan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi kepada seseorang menghadiri suatu acara. Dan yang keenam, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat yang ditulis oleh individu pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Itulah dari jenis-jenis surat dinas. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.